Ibu semua di sini ya. Tadi saya agak terlambat karena kita masih ke gereja yang ada di Kingsford. Karena ini bertepatan hari ini kita berulang tahun 33 tahun Eklesia. Bukan pujian karena hanya kepada Tuhan, karena Dia yang mempercayakan, Dia yang memelihara sehingga kita ini. Meskipun di sini kalau secara ini dulu 20 tahun persis yang lalu, bulan Mei juga kita ada di sini 20 tahun yang lalu. Ada di sini tahun 2006, sekarang 26. Dan memang habis 3 tahun lebih yang lalu kita balik sesudah Covid, kita balik ke sini. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini semua karena Tuhan. Ini selamat datang Ibu Rosa dan anak perempuan yang sudah ketemu cicinya Cindy ya. Cici kan? Wah deh. Ya. Sorry ya. Salam. Happy Mother's Day. Ya. Semua mothers. Saya tahu bahwa mothers itu berat. Jadi bapak-bapak gak sanggup jadi mothers. Ada yang bilang kalau bapak-bapak disuruh melahirkan, belum melahirkan aja sudah pingsan-pingsan. Tapi ibu-ibu kuat, itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Tapi bapak-bapak punya pekerjaan lain. Amin. Ada ya, seperti berperang itu kebanyakan bapak-bapak yang dikirim untuk berperang. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu yang akan kita bagikan ini adalah pemberian yang terbesar di dalam hidup kita semua, juga untuk ibu-ibu, bapak, mama-mama di sini, ya. Karena pemberian ini bukan saja kuasa kasih, tetapi jaraknya jauh. Ya bisa ya. Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan ada di sorga jauh. Tapi ini Tuhan berikan itu adalah Dia dirinya sendiri. Rohnya sendiri. Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita itu sebagai orang percaya, Tuhan Yesus katakan tidak sendiri, tidak yatim piatu. Itu penting ya, karena waktu itu murid-murid pada khawatir guru kami pergi mau pulang ke tempat dia berasal, yaitu sorga, kami sendiri. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Ya bukan itu aja, dia ada di dalam hidup kita. Bukan saja ada, tapi dia sangat berguna. Sungguh Tuhan Yesus katakan, lebih berguna kalau aku pergi, supaya Roh Kudus bisa aku berikan. Bergunanya itu luar biasa. Dia bersama kita, dia menghibur kita, dia menolong kita, dia memberikan kekuatan kepada kita, dia memberikan banyak yang kita tidak bisa dapat dari manusia siapapun. Dan hanya Roh Kudus yang mampu itu diberikan. Dia memberikan kita nasihat, dia menuntun kita kepada kebenaran, dia mengingatkan kita firman yang pernah kita dengar, firman yang pernah kita baca. Dia menghidupkan apa yang kita baca. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Tetapi luar biasanya, ya, saya sudah sharing 3 kali, ini yang keempat kali, bahwa Roh Kudus itu waktu dia datang kepada kita, dia juga memberikan karunia yang ada di dalam hidup kita. Karunia. Dan itu tidak bisa diberikan oleh manusia dan tidak bisa manusia beroleh. Oleh karena itu hari ini kita harus benar-benar yakin bahwa apa yang Tuhan sudah berikan itu kita pakai untuk kemuliaannya, dan itu berguna untuk kehidupan dalam mengikuti
Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan karunia itu dapat kita baca di 1 Korintus 12 ayat 4 ya sampai ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama membaca 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Dan selalu minta Tuhan, berbicaralah di dalam hidup saya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ayat 5. Dan saya ulangi, dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Saudara-saudara, kalau saudara punya HP, ya, itu satu yang bagus. Tetapi kalau tidak dihidupkan, itu hanya satu alat yang ada di lemari saja atau di laci. Tapi waktu dihidupkan harus ada yang namanya wifi atau ada ini ya, internet connection atau data, baru bisa hidup. Dan sesudah itu hidup pun harus dipakai untuk komunikasi, baru bisa berguna. Apakah itu WA atau telepon atau internet, itu semua dibutuhkan. Dan Roh Kudus pada waktu datang dalam hidup kita, tinggal dalam kita sebagai orang percaya, itu tidak hanya sebatas datang dan tinggal, tapi dia bukan saja menghibur kita, menolong kita seperti yang tadi sudah saya bagikan. Ini dia memberikan karunia. Dia memberikan karunia dari kuasa untuk menolong kita, menguatkan kita, tetapi lebih daripada itu untuk membangun hidup rohani kita dan untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan di muka bumi ini, sehingga untuk menguatkan semua satu tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Itu penting sekali. Ya, karena kalau kita tidak punya ini, tidak mampu untuk menghadapi semua yang menyerang iman kita. Satu waktu tercatat dalam Kisah Rasul 13, sesudah Paulus dan Barnabas dipisahkan untuk menjadi misioner pergi ke Asia Kecil, sekarang ini adalah Turki. Dan pada waktu mereka didoakan dan diutus oleh jemaat yang ada di kota Antiok, mereka berangkat dan mereka tiba di
satu pulau yang bernama Siprus. Saudara tahu sekarang Siprus ya. Siprus itu satu negara yang separuhnya kepunyaan Yunani, tapi separuh kepunyaan Turki. Jadi separuhnya banyak orang Islam, yang separuh banyak orang Kristen Ortodoks. Nah, saudara lihat, pada waktu itu kan belum ada message yang sampai ke sana. Mungkin mereka pernah dengar bahwa ada satu pribadi yang mati dan bangkit. Karena orang-orang di sana ada perdagangan, jadi ada pulang pergi dari Yerusalem. Dan waktu itu di sana ada seorang gubernur. Dan gubernur ini dia punya seorang teman. Ya, teman namanya satu orang ini, nama ininya Bar Yesus. Mirip, dia orang Yahudi, tapi dia satu orang ahli sihir. Dia tukang main dengan kuasa kegelapan. Dan dia berteman baik dengan gubernur ini. Dan pada waktu itu gubernur itu ingin tahu apa yang diberitakan oleh dua orang ini, Barnabas dan Paulus. Dia panggil, dia undang ke rumahnya untuk ceritakan apa yang sebenarnya itu kebenaran. Bagaimana kok manusia bisa mati dan bangkit. Jadi dia panggil. Waktu dia panggil, Paulus mulai bicara tentang Tuhan Yesus. Siapa dia dan apa yang dikerjakannya, dan di mana ini semua latar belakang semua siapakah Yesus. Tapi ini orang yang namanya ahli sihir Bar Yesus ini, dia mulai dari belakang, mulai pakai rohnya dia, roh sihir, mulai nekan itu gubernur supaya gubernur ini tidak bisa jadi percaya. Gubernur ini seperti otaknya itu tertutup, mata rohaninya itu tertutup. Jadi setiap kali Paulus ngomong, dia sudah bisik-bisik, begini dia orang-orang komat kambing begitu. Itu sebenarnya dia sedang mempergunakan ilmunya itu. Ya, pada waktu itu sudah lama kok sulit sekali di gubernur itu yang sebenarnya hatinya ingin percaya, tapi kok tidak bisa. Dan pada waktu Paulus melihat dia, Paulus katakan, engkau Bar Yesus, engkau adalah satu orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Engkau dikuasai oleh iblis. Engkau saat ini sudah menahan untuk orang yang mau percaya ini jadi tidak percaya. Dan pada waktu itu Paulus berkata, engkau akan buta. Ya, buta. Dan pada waktu itu pun orang ini langsung buta, dia jalan, dia raba-raba, pegang-pegang begini langsung pada waktu itu. Ya, dan akhirnya gubernur itu bisa menjadi orang percaya karena sudah kalahkan ini. Di dalam dunia ini, untuk menghadapi yang kayak begitu, kita tidak bisa hadapi dengan kita punya kepintaran otak ini karena terbatas. Kita tidak bisa mengalahkan musuh-musuh yang caranya demikian, kecuali kita punya kuasa untuk membedakan roh. Tadi Paulus itu salah satu ini katakan ada 9 yang tadi disebut karunia, pemberian Tuhan, gift of God di dalam hidup orang percaya. Dan pada waktu itu Paulus memakainya, dia lihat bahwa membedakan ini bukan roh Tuhan ini orang, ada roh iblis di dalam dia. Langsung Paulus berkata dan dia langsung jadi buta. Ya, hanya dicatat sementara dia butanya. Mungkin Paulus tidak menghukum dia sampai habis. Siapa beritahu melalui itu dia bisa bertobat. Ya, beberapa hari kemudian ada kisahnya, mungkin dia bisa bertobat. Nah, sekarang begini, kita ini setiap hari berjalan tanpa kita sadari ada banyak kuasa yang sedang menyerang kita. Karena di Efesus 6 katakan bahwa lawan kita bukan darah dan daging, tetapi
penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, ini roh-roh jahat di udara. Jadi segala macam kuasa-kuasa yang memakai pemerintah, yang memakai penguasa-penguasa untuk menghancurkan iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Dengan cara apapun dia berusaha. Saudara, jangan pikir bahwa di Australia ini tidak ada roh jahat. Di Central Coast 2 kali kejadian yang bersamaan. Pendeta-pendeta ada retreat di sana, ya, ada retreat di daerah Central Coast, dan pada waktu Central Coast itu daerah Gosford, dekat daerah kita. Daerah sana itu memang banyak witch. Saudara tahu witch yang itu yang pakai segala macam, termasuk yang masuk rumah begini pakai batu kristal, apa segala macam, panggil roh itu banyak di sana. Ya, satu waktu mereka ada retreat, ini pendeta Indonesia, mereka tidak tinggal dengan tempat yang pernah kita retreat, mereka karena tempat satu, tahu-tahu ada orang yang datang tutup pintu. Kamu datang sini bikin apa? Oh, kita retreat. Dia usir keluar itu, dia bilang, ini tempat, ini teritorinya kita. Maksudnya teritori roh jahat itu. Ya. Dan benar, teman, ada satu, kalau saudara mau masuk ke Gosford, sebelah kiri ada pendeta yang dia gerejanya namanya Elim Church. Di situ dia pun waktu dia baru buka rintis gereja situ, sering sekali roh jahat, orang-orang yang witch itu datang dan bilang, kamu ada hak apa buka gereja yang penuh dengan Roh Kudus itu di sini, saudara. Jadi kalau saudara mungkin sekarang agak kurang, tapi beberapa tahun yang lalu kalau saudara punya majalah lokal, ya, yang biasa dikasih tiap minggu itu pasti banyak sekali, ada puluhan itu reklame. Siapa yang mau dapat ini Kwame, siapa yang mau dapat ini, semua macam-macam semua itu untuk di situ. Dan Australia ini saudara harus sadar bahwa bukan lagi disebut negara Kristen. Ya, bukan lagi. Sekarang ini kita ini Australia ini sudah, dan Eropa, Inggris lebih jelek lagi, Amerika sudah menuju ke situ. Jadi orang-orang Barat khususnya itu, ya mungkin mereka dapat dari India atau dari mana, sekarang ini mereka punya itunya kepada ini kepercayaan Timur, ya, seperti ini semua. Oleh karena itu, ini masa yang kita semua butuh kuasa di dalam hidup kita, supaya kita tahu siapa yang sedang datang kepada kita. Karena orang datang kan semua pasti senyum-senyum, tapi siapa di balik itu kan mereka tidak tahu. Tapi kalau kita punya kuasa itu, kita Tuhan bisa pakai, kasih ingat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang bertujuan untuk menghancurkan atau merusak hidup rohanimu, ya. Nah, di sini kita baca di sini, ya, ada rupa-rupa karunia banyak, tetapi satu roh Kudus. Dan ada rupa pelayanan, tapi satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu dan mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, jadi karunia itu bukan dipakai untuk sombong. Seperti, oh saya punya karunia untuk menyembuhkan, nah saya ini hebat, kamu kurang. Karena kamu gak bisa doa, orang tidak sembuh, maka itu kamu kurang. Itu kesombongan. Tetapi roh itu diberikan untuk kepentingan bersama. Sebab pada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ingat, yang pertama itu kalau kita ada Roh Kudus itu akan berkata-kata dengan hikmat. Saudara, waktu Daniel menghadap raja yang salah ngomong, pasti putus lehernya, ya, dia ngomong dengan hikmat.
itu Tuhan yang berikan itu kepada dia. Waktu Petrus dan Yohanes menghadap orang-orang yang mengadili Tuhan Yesus sebelumnya itu, ya, pada waktu itu mereka berbicara dengan hikmat. Kita semua butuh hikmat di dalam berkata-kata. Amin. Jadi kalau katakanlah begini, sang istri, ya, kalau suaminya itu tahu sifatnya gampang marah. Jadi jangan kata-kata yang tidak enak di semua ada di sini dikeluarkan, nanti terjadi masalah. Kalau kita berhikmat itu tahu kapan kita ngomong, bukan saja tahu, ya, bagaimana cara kita ngomong. Bagaimana cara kita ngomong itu penting. Isi itu bisa baik, tapi kalau cara kita ngomong itu kurang bagus, bagaimana? Akhirnya salah mengerti. Oleh karena itu kita ini diberikan hikmat dari Tuhan. Saudara dan saya, kita tiap hari butuh hikmat itu dari Tuhan. Amin. Dan kedua di sini berkata-kata, ini yang karunia yang kedua, katakan kata-kata berkata dengan pengetahuan. Ya. Saudara, banyak orang kalau ketemu saya katakan, Pastor, you punya pengetahuan itu banyak tuh dari mana? Benar kan? Mereka selalu bilang begitu. Saya bilang bahwa karena Tuhan yang memberikan saya pengetahuan. Itu Tuhan yang berikan. Amin. Dari saya orang Timur, bodoh. Enggak, orang enggak. Maksudnya kita di Timur itu, kalau di Timur itu tidak banyak ngerti, tidak banyak ngerti di sana. Coba yang ketanya, Roni punya keluarga sana, ngomong itu aja. Benar kan? Benar kan? Mereka tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti pengetahuan yang ada di dunia, berita-berita itu kurang tahu. Gitu loh. Jadi kita itu kalau asal kita itu tidak pintar, tapi karena Tuhan memberikan, kita itu dibukakan banyak rahasia di dunia ini, khususnya ini firman Tuhan. Amin. Nah itu, gitu ya. Oke, ini kita mau supaya ini ya, karena banyak sekali teman-teman kita yang sebaya dengan kita dari sana. Kita ngomong hal-hal yang dalam dan mengerti, mereka masih bicara, hai, ini soal uang aja, tiap hari uang aja. Benar gak? Itu aja yang dibicarakan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita punya pengetahuan kepada seorang yang sama memberikan iman. Yang ketiga, iman. Ya, kita manusia ini ada iman itu karena pemberian. Sesuai dengan ukuran masing-masing. Ada katakan sesuai dengan ukuran masing-masing. Tetapi ada orang diberikan iman untuk dia punya kekuatan itu luar biasa, meskipun diancam untuk dibunuh. Ini ada satu kisah. Saya hanya baca kisah ini tentang ada seorang hamba Tuhan di Mesir. Ya, asal Mesir. Raja itu menangkap dia dan orang-orangnya dan berkata, kamu katakan bahwa kalau biji sesawi saja ada iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Gurumu bicara demikian kan? Ya. Nekan dia, kalau kamu tidak memindahkan gunung yang di depan saya ini, saya akan bunuh kamu dengan semuanya. Memang benar. Dulu sesudah Markus Yohanes ini bawa Injil itu ke Alexandria, Mesir itu majority Kristen. Tetapi sesudah Islam datang, maka mereka menguasai Mesir itu, dan raja itu anti dengan orang Kristen. Sekarang 10% orang Mesir masih orang namanya orang Koptik Kristen, ya, kayak kita Kristen orang Kristen Timur, mereka Kristen Koptik namanya. Nah sekarang dia dipaksa untuk kamu berani berkata gitu, dan benar dia berdoa
gunung yang ada di depan ini, di depan Raja punya istana itu, waktu bangun pagi sudah berpindah. Saudara, saya tidak bisa ini karena ini sudah kejadian beberapa ratus tahun yang lalu. Tapi itu bisa terjadi. Loh, apa yang Tuhan Yesus katakan itu benar. Cuma kita yang tidak punya iman. Atau memang Tuhan tidak ada gunanya untuk pindahkan gunung kan? Kecuali keadaan seperti itu kan? Dipaksa untuk begitu baru Tuhan bertindak. Tentu bukan hanya dia beriman saja membuat itu terjadi, tapi Tuhan yang menyetujui untuk memindahkan gunung itu, ya. Jadi kita jangan bilang pergi Blue Mountain Star pindah-pindah gunung itu, ya. Itu hati-hati sesat itu, ya. Oke. Itu dibutuhkan. Berapa kali saudara menghadapi situasi yang berat? Katakanlah ada keluarga yang sakit atau anak yang sedang sakit, dan saudara pegang teguh, saya berdoa bahwa ini bisa terjadi. Bisa kan? Itu pemberian iman. Mungkin sebenarnya sebelumnya tidak punya, tetapi pada waktu itu Tuhan memberikan karunia iman itu di dalam hidup kita. Dan di sini katakan, ya, mengadakan untuk menyembuhkan. Dalam kisah sesudah Tuhan Yesus, mulai dari Paulus, Petrus, dan murid-murid yang sampai sekarang, mujizat itu masih terjadi. Amin. Atau kita sudah tidak percaya lagi? Percaya? Amin. Percaya. Karena itu perkataan Tuhan Yesus, dan itu sudah ada dalam hidup orang percaya. Dia memberikan karunia itu untuk menyembuhkan. Memang tidak semua orang diberikan, kan tadi dikatakan tiap-tiap orang itu diberikan. Ada yang diberikan, ada yang tidak. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa berdoa untuk orang sakit. Jangan bilang saya punya karunia baru saya berdoa. No, firman Tuhan katakan orang percaya akan mendoakan orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Percayakah kita itu? Amin, berdoa. Ya, berdoa dulu. Soal sembuh atau tidak itu urusannya Tuhan. Karena Tuhan yang tahu. Ini memang tidak usah disembuhkan ini Pak Sen, karena orang ini sudah siap, aku siap untuk mau panggil kembali. Benar, itu ada gitu. Kita waktu datang itu, kita tidak usah berdoa untuk kesembuhan lagi. Kita hanya berdoa, Tuhan biar dia bertobat supaya dia bisa masuk surga. Oke. Ini yang keempat tadi ya. Yang kelima, untuk mengadakan kuasa untuk mengadakan mujizat. Saudara perhatikan, mujizat. Sesuatu yang mampu dilakukan manusia itu disebut natural. Manusia punya hikmat, intelijen, apa semua manusia. Tapi ada hal-hal yang mujizat itu terjadi. Saudara masih percaya itu? Mujizat masih terlalu banyak yang telah dialami orang-orang percaya bahwa malaikat Tuhan itu masih menolong, bahwa mujizat itu masih terjadi, Tuhan itu masih campur tangan di dalam hidup kita. Saya mungkin pernah bercerita, saya sama Ibu Ruth kurang lebih 3 tahun yang lalu baru nyetir mobil dari Gold Coast pulang ke Sydney. Dan pada waktu itu saya haus, seperti tadi saya bilang, tolong saya berhenti dulu di freeway ini. Tapi ada tempat berhenti kan di freeway. Saya mau ambil, ada air di belakang kursi karena saya nyetir. Jadi saya parkir di situ, ya, saya parkir. Itu kan mobil juga jalan, tapi ini agak sepi waktu itu. Siang hari ada sepi, saya mau ambil air di belakang, saya buka pintu belakang, tahu ada mobil yang lewat di samping kecepatan tinggi, freeway rata-rata 110, dia ada bawa karavan, ada bawa orang kayak jeep begitu lagi tarik karavan. Tahu-tahu boom, meledak pas seperti saya. Terus saya lihat, saya balik keluar, mobilnya begini-begini. Tahu nggak, saudara tahu, bannya itu pecah persis tempat saya, persis tempatnya saya. Saudara pikir itu hanya kebetulan? Kok kenapa tidak kejadian 100 meter, 1000 atau 1 kilo? Itu panjang ratusan kilometer kan? Kenapa kok bisa tepat pada saya?
Ya, saudara, kita harus tahu bahwa iblis selalu berusaha menghancurkan kita. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau pas saya matikan, mungkin beberapa orang akan mundur dari Tuhan Yesus. Kan mungkin kan bisa kan? Ya bisa aja. Tetapi puji Tuhan ya, bahwa ledakan itu persis di belakang saya gini. Dan mobil dia kan namanya ada tarikan itu ya, goyang-goyang gini karena bannya itu meledak. Saudara-saudara, itu semua mujizat. Dan berikutnya lagi di sini, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Bernubuat, mungkin saudara yang belum tahu itu, menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di depan. Apakah itu 1 hari, atau itu 1000 tahun, atau 2000 tahun, itu namanya nubuatan. Ya, kalau nubuat yang terjadi di sekarang ini adalah nubuat yang 2600 tahun sebelum Tuhan Yesus, 600 sebelum Tuhan Yesus. Kalau Yesaya 750 sebelum Tuhan Yesus, dan Yeremia sekitar 500 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ya, itu semua sedang digenapi satu persatu. Kitab Wahyu itu 2000 tahun sebelumnya. Saudara pikir ini yang khususnya berdirinya negara Israel, dan sekarang Israel yang selama ini takut kepada Iran karena dia negaranya 10 kali lebih besar, dari tanah juga mungkin 50 kali lebih besar ya, tanah, penduduk yang satu 9 juta, yang satu 95 juta. Kan beda kan? Kalau kita mau berkelahi lihat orang 10 kali lebih besar kan mikir-mikir kan? Ya. Dan itu memang sudah dinubuatkan bahwa sekarang Israel itu berani banget. Di PBB ngomong juga nggak takut, siapapun ngancam dia nggak takut. Ya, karena keberanian dia sudah ada. Dan ini semua sebenarnya sudah dinubuatkan di Yehezekiel 36 dan 37. Catat itu. Bahwa akan berdiri Israel yang mati ya pada tahun 1938 sampai 45, 6 juta orang Israel yang pada waktu itu berpenduduk kurang lebih 12 juta, separuhnya itu mati dibunuh di Jerman. Dan bunuhnya itu sedih banget. Itu seperti orang, tetapi dari situ bangkit kembali. Sekarang penduduk ada mungkin 21 juta di seluruh dunia. Yang 10-nya ada di Israel, yang lainnya ada di seluruh dunia ini. Saudara, itu semua sudah dinubuatkan. Oleh karena itu, roh nubuat itu ada. Cuma firman Tuhan katakan hati-hati karena banyak nabi palsu. Zaman Yeremia, kalau nubuat itu tidak terjadi, maka itu disebut nubuatan palsu karena tidak datang dari Tuhan. Apa yang datang dari Tuhan lambat atau cepat akan terjadi. Dan firman Tuhan katakan kita diberikan karunia untuk bernubuat. Maukah itu ada dalam hidup kita? Ingat loh, memang saudara pikir saudara takut, tetapi nubuatan itu kalau Tuhan pakai saudara, pakai kita, itu dia akan pakai pada waktunya. Memang kita tahu nggak usah terlalu pergi kayak kejar Tuhan, kayak saya kasih karunia nubuat, saya bisa nubuat supaya musuh saya bisa jatuh. Itu mau salah. Nubuatan itu harus pure dari Tuhan, dan nubuatan yang benar ya adalah membangun orang yang kita sedang nubuatkan itu. Amen. Oke, kalau yang datang menakut-nakutkan kita, jangan terlalu banyak mau dengar itu ya. Karunia berikutnya, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Membedakan macam-macam roh. Di dunia ini tentu ada namanya dunia ini, cara berpikir manusia. Ada roh, yang orang sebut roh dunia ini, berarti sesuatu yang dihasilkan dari filosofi manusia di dunia ini. Tapi di Alkitab juga katakan ada bermacam-macam roh jahat. Wow, saudara tidak percaya?
Ada nggak? Saudara belum pernah ke tempat-tempat di mana orang memakai itu semua. Sekarang ini saudara pikir bagus kan, cukup tenang. Tapi saudara pergi ke King's Cross itu, di mana-mana ada jarum yang orang pakai. Karena itu pusatnya belanja itu jarum untuk apa? Narkoba itu banyak di sana. Ya mungkin jarang di sini, tapi di sana ada. Di dunia ini mungkin negara Australia ini tidak banyak dunia gelap. Tapi saudara perhatikan negara-negara yang tidak kenal Tuhan Yesus, itu penuh dengan roh jahat itu semua. Saya tahu di Timor itu waktu saya masih kanak-kanak itu tahu, lihatin aneh-aneh itu. Waktu itu masih meragukan, tapi tahu bahwa orang-orang sana tidak kenal kebenaran, tidak kenal terang Kristus, tidak ada Tuhan Yesus. Yang mereka pakai itu adalah dunia kegelapan itu, saling membunuh itu pakai cara magic itu. Jangan pikir bahwa ini omong kosong, tapi pada waktu zaman Tuhan Yesus itu sudah ada, sehingga yang berbolak-balik mengusir roh jahat dari orang-orang itu. Saudara baca, setiap kali dia menyembuhkan orang, ada yang kesehatannya karena ya lumpuh atau mata buta karena ini. Tapi kebanyakan dia kata, pergilah roh jahat dari orang itu, maka dia pergi. Ada. Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa iblis itu menipu orang-orang percaya, karena dia itu sumber penipu dari original, dari pertama dia sudah menipu. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk memiliki karunia untuk membedakan bahasa roh. Satu waktu ada seorang pendeta khotbah di gereja eklesia. Waktu itu kita masih baru buka kurang dari 1 tahun. Pendeta ini kita kenal sekitar tahun 82, 83 ada di Sydney. Kita sering ikut persekutuan, belajar karena kita sudah aktif. Waktu itu belum banyak persekutuan, mungkin baru 2-3. Tapi akhirnya karena dia hanya izin 3 bulan, ya mungkin 1 kali 2 kali datang lagi, habis itu tidak datang lagi. Tetapi permulaan 93 itu dia kembali ke sini karena ada anak asuhannya itu yang akan menikah, jadi dia dipanggil, diundang oleh sebuah gereja. Dan pada waktu itu dia tinggal dengan gereja itu, ibu yang gembala di situ itu sudah kayak bercecok terus dengan dia. Ya. Dia kayaknya nggak cocok rohnya. Terus dia datang ke saya karena dia kenal. Dia bilang, Pak Sam, bisa tolong saya nggak? Saya butuh pertolongan untuk masalah hidup saya ini. Ya, tentu Pak Sam yang masih tahun 93 masih agak kurang hikmat. Oh, langsung saya panggil Pak Gideon. Ada satu namanya Pak Isaac. Ayo Pak Isaac, kita duduk di kamar di rumah di Carlingford itu. Kita runding, ini loh ada Pak Pendeta ini butuh pertolongan. Bisa tidak kalau kita bantu dia? Dan kita setuju kita bantu. Ya, karena dia bisa berkhotbah. Tentu kan kita semua waktu itu masih belum begitu inilah. Langsung saya tanya ke waktu itu saudara kita yang saling membantu itu, siapa yang bisa bantu? Oh, mama saya punya flat, ada yang kosong di Ingleburn, Minto. Langsung kita cepat ambil dia, istri dan 1 anak perempuan, langsung tinggal free, tidak ada yang bayar. Gereja yang ini semua, ya, saudara harus tahu. Dan kira-kira dia sudah pindah, minggu keduanya kan tugas khotbah, dia diminta untuk berkhotbah. Padahal kita semua mengagumi dia. Waktu dia baru berkhotbah, saya sama Ibu Ruth duduk di depan. Ibu Ruth ini langsung nyubit-nyubit saya di sini. Ya gini, atau gimana? Kayak Ibu itu narik-narik. Kenapa? Ini Pak Pendeta bukan berkhotbah, dia sedang jual obat. Ya. Dan benar, sesudah itu Ibu Ruth saya agak bingung, enggak itu dia khotbah itu. Beberapa minggu kemudian dia mulai masuk di antara kita, mulai memecahkan gereja kita.
dia memanggil salah satu pendeta yang sama-sama dengan kita, jangan ikut Sam, nanti kamu nggak bakalan jadi gembala, dia yang akan nonjol terus. Katakan begitu, mendingan kamu buka sendiri. Langsung dibukakan di Blacktown sampai sekarang, namanya GBI itu dia. Dan dari sana dia bikin berapa gereja. Memang spiritnya dia itu tidak benar. Tujuannya dia untuk mau dapat tinggal di Australia. Ingat loh, kalau satu orang baik-baik dengan saudara, itu belum tentu baik. Kalau ada udang di balik rempeyek, kalau ada kacang di balik rempeyek. Manusia itu, tapi itu semua ada yang tidak benar. Dan itu Ibu Ruth nangkap pertama langsung. Saya memang kurang punya karunia untuk itu, ya. Kepada yang lain yang memberikan untuk menafsirkan dengan yang kedua bahasa roh. Bahasa roh itu, seorang bahasa roh itu karunia Tuhan berikan. Dan dia berikan pada waktu orang percaya. Ada di Yerusalem 120 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pada waktu itu mereka berbahasa roh. Jadi kalau orang satu berbahasa roh, jangan lihat kiri kanan katakan ini mungkin lagi minta minuman mungkin. Jangan. Saudara tahu bahwa bahasa roh itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang datang ditaruh di dalam hidup seseorang untuk mengeluarkan bahasa. Kalau saudara tidak bisa, jangan mengolok, tetapi saudara bilang, Tuhan, saya juga ingin apa yang dimiliki. Karena bahasa roh itu sangat berguna sekali untuk kita bercakap-cakap dengan Bapa kita di surga. Amin. Ingat loh, itu bahasa antara kita dengan Tuhan kita, dalam Roh Kudus itu untuk kita bercakap-cakap. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-9 di sini kita baca, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Menafsirkan. Jadi kok seseorang itu bisa punya karunia bahasa roh, yang satu menafsirkan. Ada orang yang bisa berdoa pada waktu itu dengan roh, suara Roh Kudus itu. Ada yang menafsirkan, dia berbicara dalam bahasa yang kita mengerti, dan dia bisa sampaikan. Saya sudah ketemu beberapa kali ada orang yang berbahasa roh karena dia sedang menyembah, dia bahasa roh. Tetapi ada orang nggak jauh, nggak kenal apa yang dia ngomong itu dia bisa terjemahkan. Sama seperti saya ngomong bahasa Inggris, saudara tuh menerjemahkan kepada orang bahasa Indonesia. Luar biasanya Roh Kudus itu. Kalau kita itu ikut dia, kita merindukan dia, kita cari dengan segenap hati, Roh Kudus itu bukan saja hadir dalam hidup kita untuk menyertai, untuk menguatkan, memberikan semua yang kita butuhkan untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam jalannya, hidup dalam kuasanya, dan dia pun memberikan karunia yang tadi 9 itu untuk apa? Untuk kita itu bisa mengalahkan musuh, untuk membedakan mana salah yang benar, hidup di dalam kuasa. Ada orang sakit, kita doa dan dia sembuh. Saudara, rindukah itu di dalam hidup kita? Amin. Jangan hanya sebatas begini. Ada orang ya, dia mengundang satu orang kaya sekali yang mampu melakukan segala-galanya. Tapi orang kaya itu datang hanya di ruangan tamunya saja. Ya. Ada yang lain mengundang orang kaya itu dan boleh tidur di kamar tidur. Boleh makan di dapur, boleh pancing ikan sama-sama. Ya, boleh cerita sama-sama. Tetapi dia tidak mengetahui siapakah orang kaya ini yang mampu. Dan saya ingin katakan, orang yang paling kaya di dalam segalanya termasuk hikmat adalah Tuhan sendiri itu. Kalau kita mengundang dia, jangan hanya sebatas yang penting aku ke gereja.
Tapi hidup tanpa kuasa, hidup tanpa kemenangan, hidup tanpa kebenaran, maka berarti Roh Kudus itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas untuk menyelamatkan kita saja. Tetapi Tuhan rindu hari ini. Rindukah kita untuk katakan kepada Tuhan, saya akan berdoa biar Tuhan sendiri yang akan mencurahkan itu dalam hidup kita. Kalau Dia sudah curahkan, jangan sampai kita menyetop dengan kebodohan kita, keras kepala kita. Tetapi kita mau izinkan Dia bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Saya tiap kali lihat orang sakit, saya pasti berdoa. Kenapa? Saya tahu bahwa Tuhan berikan iman kepada saya untuk mendoakan orang sakit. Kalau orang ngomong ke saya baru gerakan matanya saja udah begini-begini, saya bilang ini udah omong kosong, ada udang di balik batu. Jadi dia mau kasih saya benar. Kita itu kalau ikut Tuhan makin tahu beda mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Rindukah kita berjalan dalam kuasa ini? Sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus katakan berjanji bahwa Bapakku akan memberikan Roh-Nya. Ingat, pengajaran yang alam semesta ini tidak ada satu yang berani berkata, aku akan mencurahkan Roh-Ku kepada kamu. Hanya satu, pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang lain, Tuhan itu jauh. Ya, jauh. Paling juga baca kitabnya itu. Nggak tahu benar apa enggak, yang penting aku baca itu. Saudara, tapi kalau Roh Kudus, bukti bahwa kita percaya itu ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Bukan saja kuasa untuk menuntut kita kepada kemenangan, tetapi kuasa untuk menyadarkan kita akan dosa dan kesalahan. Ingat loh, kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, kita nggak bisa bedakan salah dan benar. Salah dan benar, kita pikir semua benar. Saudara pikir orang yang pergi membunuh satu sama yang lain itu mereka rasa berdosa? Tidak. Mereka pikir itu melakukan agama mereka. Benar nggak? Karena apa? Mata hati mereka sudah tumpul. Saudara bisa bayangkan bahwa ada orang yang punya keberanian itu nembak-nembak orang, tutup mata semua orang ditembak. Saudara, waktu masa 10 tahun yang lalu ISIS itu yang ada di Syria dan ada, mereka tuh bisa barisin orang beribu-ribu tinggal tembak satu-satu. Kita tembak kecoak aja kadang-kadang hati rasa dosa. Benar kan? Kasihan dia juga lagi cari makan. Mungkin punya anak-anak di rumah. Benar kan? Bisa kan? Kita ada kasih belas, tapi ini mereka tidak ada lagi. Kenapa? Iblis sudah menguasai mereka. Tidak ada satu kebenaran lagi dalam hidup ini. Oleh karena itu, Tuhan itu untuk menjaga kita. Dia memberikan firman-Nya yang tercatat. Dan yang paling utama, Dia memberikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk membereskan kuasa apapun yang tidak benar dalam hidup kita. Dan Dia memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita kepada kebenaran. Rindukan saudara? Saya rindu seluruh hidup saya bukan saja Roh Kudus hadir, hidup dalam hidup saya, tinggal dalam hidup saya, tapi Dia benar-benar menguasai hidup saya, menuntun hidup saya. Sehingga pikiran saya, mata saya, mulut saya, semua kaki tangan saya berguna untuk kemuliaan. Maukah saudara hidup demikian? Amin. Amin. Karena kita sekarang ini mau apa? Mau cari kaya lagi? Saya ingin kasih tahu, sudah lewat. Mohon maaf. Mungkin anak cucu kita. Benarkah? Kita disuruh bayar pakai komputer aja, belum apa-apa sudah pusing. Nah, ini tolong. Benar kan? Pakai komputer aja sudah nggak bisa. Dan sekarang dunia perdagangan semua pakai komputer. Apalagi nanti saudara, soon dunia akan dikuasai oleh AI. Khotbah pun pakai AI. Saudara mau pakai pasir, kasih set, dia keluar aja. Berhenti dia, nanti saudara tinggal pasang HP komputer, dia ngomong kepada kita semua. Lebih bagus. Iya, omong kosong tapi kebanyakan belum tentu benar. Benar gak? Masih kita ketemu itu indah di dalam hidup kita.
Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini sebelum kita tutup, kita rindu sekali. Ya, mari siapa yang rindu katakan Tuhan, taruh tangan di dada. Saya ada Roh Kudus, tapi saya sering memperlakukan kurang taat, kurang setia, kurang dengar-dengaran, kurang. Tapi hari ini Tuhan jangan lewati saya. Bekerja terus dalam hidup saya, supaya karunia yang Tuhan berikan akan terjadi, dan saya berguna bagi tubuhmu Kristus di muka bumi ini. Saya berguna untuk gerejamu, saya berguna untuk orang lain. Tuhan, saya sering Tuhan, Engkau mengingatkan, tetapi saya lebih mentaati kepada apa yang menguntungkan saya. Tapi hari ini saya mau berubah. Tuhan, sering Engkau menuntun kepada kebenaran dengan tujuan untuk membangun saya secara iman, membangun kami secara iman yang teguh. Tapi kami lebih matanya tertuju kepada yang lain. Hari ini kami mau berubah. Tuntunlah kami. Jangan perbuatan kami terus menyedihkan Engkau, menyedihkan, mendukakan Engkau. Tetapi biarlah hidup kami, ketaatan kami menyenangkan Engkau yang menuntun kami. Dan Engkau akan menuntun kepada segala kebenaran. Bahkan Engkau menuntun kepada hal-hal kebenaran. Mari Tuhan, kami sering sekali lebih mementingkan apa yang kami lihat daripada apa yang kami dengar daripada-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Karena apa yang kami lihat hanya sementara, yang daripada-Mu memiliki tujuan yang luar biasa. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau Engkau pakaikan. Kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang sudah tinggal di dalam hati kami orang percaya, berkaryalah untuk kemuliaan-Mu kami hidup, untuk kebesaran-Mu kami melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun kami, ingatkan kami kalau kami salah. Tuhan, bawa kami kepada kebenaran-Mu, karena kami tidak dapat hidup yang benar tanpa kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saya berdoa dan saudara mengangkat tangan. Roh Kudus, tercurahlah, masuklah, penuhilah anak-anak-Mu, sehingga mereka menjadi orang percaya yang sejati, orang percaya yang benar, orang percaya yang kuat, orang percaya yang dalam kemenangan. Dan Tuhan limpahkan kepada mereka kuasa-kuasa Roh Kudus, kuasa karunia Roh Kudus, sehingga mereka berjalan dalam kuasa-Mu, berjalan dalam kemenangan-Mu, berjalan di dalam iman, sehingga mereka makin dipakai untuk kemuliaan-Mu. Roh Tuhan, bekerjalah di dalam hidup kami, supaya kami itu bukan menjadi orang Kristen yang orphan, yang yatim, tapi kami penuh dengan kehadiran-Mu, kami penuh dengan tuntunan-Mu, dan karunia bekerjalah sesuai dengan pemberian-Mu untuk kemuliaan-Mu dan untuk tubuh Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, yang rindu, yang lapar, yang benar-benar mencarinya, boleh berkata amin.